Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, ataupun selamat sore semua mahasiswa. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan presentasi atau menyampaikan materi terkait dengan salah satu tatap muka dari mata kuliah keperawatan menjelang ajal dan paliatif. Saya share screen dulu. Terkait dengan terapi komplementer dan alternatif pada palliative care. Jadi mungkin di sini adik-adik ataupun Bapak Ibu sudah pernah mengenal atau mendengar terapi komplementer, ya. Nah, terapi komplementer ini sebenarnya salah satu merupakan terapi pelengkap, begitu. Terapi pelengkap yang memang diperuntukkan bagi pasien-pasien yang sudah melakukan terapi-terapi atau pengobatan secara konvensional atau pengobatan secara medis. Nah, kenapa terapi komplementer ini menjadi permasalahan yang lumayan krusial pada pasien paliatif? Karena seringkali sesuai dengan definisi atau konsep dari palliative care sendiri, bahwa paliatif ini diperuntukkan kadang kala kita juga memberikan perawatan pada pasien dengan fase end of life atau fase akhir hayat. Nah, kalau seandainya pasien dengan fase akhir hayat ini seringkali mereka sudah menemukan di tahap maksimal untuk mengusahakan jenis terapi konvensional atau terapi medis. Nah, maka seringkali bagi pasien-pasien palliative care yang sudah di tahap end of life, terapi komplementer dan juga terapi alternatif merupakan salah satu opsi yang lumayan sering dijadikan atau digunakan gitu. Nah, kalau seandainya seperti itu, maka kita sebagai perawat, kita juga sebagai berperan sebagai edukator maupun pendamping, seringkali juga ditanyakan. Misalnya, saya boleh nggak sus kalau seandainya saya melakukan ini? Saya boleh nggak sus kalau seandainya saya melakukan terapi ini? Mungkin bahkan yang lebih ekstrim adalah boleh nggak sus kalau seandainya biasanya di pasien paliatif, pasien kanker ya, misalnya boleh nggak saya berhenti kemoterapi? Misalnya saya mengganti terapi saya dengan terapi herbal saja dengan kandungan ini dan bla bla bla. Banyak sekali pilihan pilihan terapinya. Nah, kalau seandainya saya bisa mengingatkan kembali di sini bahwa terapi atau definisi KAM itu adalah salah satu variasi dari sistem pengobatan yang ada, ya, dan merupakan sebuah terapi yang didasarkan pada sebuah keilmuan juga, ya, sebuah teori, dan juga didasarkan dengan pengalaman pengguna gitu. Jadi di sini ada yang perlu digarisbawahi terkait dengan pengalaman pengguna. Jadi pengalaman dari terapi komplementer, pengalaman orang satu atau pasien yang satu dengan pasien yang lain, yaitu pengalamannya berbeda-beda. Makanya kenapa definisi dari terapi komplementer ini juga dipertimbangkan sangat dalam atau sangat besar terkait dengan kecocokan antara penggunaan terapi komplementer yang satu kepada pasien pertama dengan terapi komplementer yang lainnya dengan pasien yang kedua. Gitu ya. Nah, tujuannya adalah kalau di komplementer atau di perawatan paliatif adalah sebagai pencegah atau pengurang gejala. Jadi sifatnya memang boleh tujuannya untuk mencegah. Mencegah dalam artian misalnya gini contohnya. Kalau seandainya pasien kemoterapi ini kan seringkali disertai dengan mual muntah gitu ya. Sedangkan kita pernah nih membaca artikel atau sebuah research bahwa misalnya air rebusan jahe atau misalnya wedang jahe itu punya efek untuk menurunkan perasaan mual dan perasaan muntah gitu ya. Nah, itu bisa dianjurkan sebagai terapi komplementer yang sifatnya memang untuk mencegah. Lalu kalau seandainya mengurangi gejala, misalnya dari efek kemoterapi, ternyata setelah dilakukan pencegahan nih, pasiennya masih merasakan misalnya efek diare gitu ya. Lalu kita pernah punya dasar yang mengungkapkan bahwa misalnya air
rebusan daun jambu, kita pernah lihat risetnya ternyata memang bisa menurunkan kejadian diare atau BAB cair gitu ya pada pasien kemoterapi. Nah, itu boleh juga direkomendasikan gitu. Yang penting harus berdasarkan dari riset. Jadi di situ masuk nih definisinya sesuai bahwa terapi komplementer memang ditujukan yang pertama untuk pencegahan dan mengurangi gejala gitu, tapi bukan untuk menyembuhkan, sesuai dengan filosofi keperawatan bahwa kita caring, bukan fokus pada curing. Jadi kita berfokus pada simptom gitu ya. Nah, ini menurut referensi yang lain bahwa terapi komplementer ini disebutkan oleh beberapa terapi yang dapat digunakan sebagai terapi tambahan dalam penggunaan terapi konvensional yang biasanya digunakan pada pasien kanker. Kenapa kanker ini sering disebut? Karena memang paliatif ini terdevelop atau berkembangnya itu dulu didasarkan karena semakin tingginya angka peningkatan penderita jumlah penyakit kanker di Indonesia khususnya. Makanya kenapa terapi komplementer sering dikaitkan dengan pasien kanker. Oke. Nah, tujuan CAM itu sangat luas deh Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu bisa melihat tujuan CAM itu adalah diperuntukkan untuk bisa menguatkan sistem imun, bisa menurunkan gejala yang seperti gejala fisik gitu ya, lalu bisa berupa self healing. Jadi kita meyakini bahwa terapi komplementer tubuh kita itu bisa menyembuhkan diri sendiri dengan cara self healing dengan bantuan terapi komplementer. Dan self healing ini ada di beberapa mode atau ada di beberapa jenis dari terapi komplementer itu sendiri. Nah, selain hal tersebut, biasanya pasien menggunakan terapi komplementer itu juga untuk well-being. Well-being itu misalnya untuk kesejahteraan ya, mengurangi efek samping tadi, ketidaknyamanan dari pengobatan konvensional, lalu meningkatkan sistem imun. Misalnya dengan terapi-terapi herbal yang berasal dari royal jelly gitu, itu juga bisa menjadi imun booster, atau misalnya dengan massage itu juga bisa mengurangi nyeri. Jadi sangat luas sekali tujuan terapi komplementer. Makanya kita juga sebagai nurse kita harus punya kecakapan gitu. Bagaimana kita membantu pasien menjadi seorang konselor khususnya dengan terapi-terapi komplementer yang memang diperuntukkan bagi pasien kita gitu. Dan ingat bahwa terapi komplementer ini berbeda definisinya dengan terapi paliatif. Kita di dalam Undang-Undang Keperawatan memang punya kapasitas untuk melakukan terapi komplementer, tapi ingat bahwa definisi terapi komplementer adalah terapi pelengkap dari terapi medis ya, dengan metode yang banyak sekali dan bisa membantu proses self healing dari terapi komplementer itu sendiri. Nah, selanjutnya, ini tadi yang saya bilang, sebenarnya kita sebagai perawat pada saat kita melakukan terapi komplementer itu sudah apa namanya, sudah punya landasan yang cukup kuat mulai dari Permenkes, bahkan diawali mulai dari tahun 2007 itu sudah disebutkan bahwa pengobatan komplementer itu bisa dilakukan di fasilitas kesehatan dengan tujuan upaya promotif, preventif, kuratif, bahkan juga rehabilitatif dengan memperhatikan beberapa hal yang cukup penting seperti keamanan dan efektivitas yang berlandaskan ilmu. Lalu selanjutnya adalah undang-undang keperawatan. Nah, undang-undang keperawatan ini juga cukup jelas, di situ sudah ada wewenangnya ya, yang menyebutkan bahwa wewenang perawat salah satunya adalah memberikan atau sebagai pemberi terapi komplementer bagi pasien gitu. Nah, yang selanjutnya beberapa klasifikasi yang memang menentukan terapi komplementer itu sendiri. Banyak sekali jenisnya. Kalau seandainya kita lihat, ada beberapa kategori ya.
kategori CAM, Alternative Medical System, di mana sistem kita membangun berdasarkan dari teori dan pengalaman secara praktis, dan seringkali bisa terjadi perkembangan di mana dibandingkan dengan pengobatan secara konvensional, misalnya akupuntur, ya Ayurveda, homeopati, pengobatan tradisional Cina, dan mungkin biasanya kalau di Cina itu bahkan untuk Kementerian Kesehatan itu bahkan ada di sub pengembangan yang memang berfokus pada eh, Chinese medicine gitu. Jadi herbal itu sangat diakui untuk di China gitu. Nah, selanjutnya ada kategori terapi energi. Terapi energi ini melibatkan penggunaan sumber energi itu, misalnya seperti Qigong, Reiki. Kita meyakini bahwa energi di dalam tubuh kita itu juga bisa memperbaiki atau menyehatkan ya, menyehatkan energi-energi kita itu, meyakini bahwa energi kita bisa self healing, bisa menyembuhkan penyakitnya dengan sendirinya, walaupun proses itu juga berjalan dengan secara bertahap gitu. Lalu selanjutnya adalah metode berdasarkan manipulasi dan tubuh ya, misalnya chiropraktik, ada refleksi, ada pijat terapeutik, ada osteopati gitu. Lalu selanjutnya adalah mind body intervention, di mana teknik yang disusun itu bisa meningkatkan kapasitas pemikiran secara psikologis. Nah, ini meyakini bahwa secara psikologis, kalau psikologisnya termanage ya, termanajemen dengan baik, maka efek positif dari psikologis yang baik itu tadi bisa menyembuhkan secara fisiologis atau secara fisik. Lalu selanjutnya adalah nutrisi terapeutik. Nah, nutrisi terapeutik ini di mana misalnya kita memberikan rekomendasi sebuah asupan bagi klien, penggunaan nutrien ataupun non nutrien, misalnya sebagai agen pencegah misalnya penyakit kanker, atau agen pencegah dari penyakit berbagai jenis yang memang arahnya ke perkembangan paliatif. Misalnya diet makrobiotik, ada terapi vegetarian, mungkin ya untuk penyakit-penyakit yang misalnya direkomendasikan penyakit SLE gitu. Ada vitamin, antioksidan, dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau seandainya ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa melanjutkan di chat atau komen ya, nanti akan saya jawab. Nah, terapi farmakologi dan terapi biologis ini juga biasanya digunakan untuk tanpa resep dan berdasar dari produk-produk natural seperti herbal, ekstrak herbal, teh dengan polifenol. Polifenol itu kan memang untuk antioksidan ya, jadi dia bisa sebagai biasanya pendamping gitu. Lalu selanjutnya ada terapi spiritual. Terapi spiritual ini kita meyakini bahwa ketika spiritual pasien baik, maka itu juga akan berdampak positif terhadap kondisi fisik atau gejala-gejala yang kurang mengenakan bagi pasien. Nah, selanjutnya, lalu spesifiknya peran perawat terhadap penggunaan terapi komplementer itu apa? Nah, kita itu sebenarnya kita itu berpihak sebagai konselor ketika pasien memang melakukan terapi komplementer. Nah, selain itu, selain konselor, kita juga pasti bersikap sebagai klinisi atau kita yang memberikan terapi komplementer itu sendiri ketika memang kita punya kompetensi secara legal untuk melakukan terapi komplementer. Jadi misalnya bekam, Bapak Ibu sudah disertifikasi, punya sertifikat bekam gitu ya. Jadi kita juga bisa melakukan terapi-terapi seperti itu. Nah, siapa yang boleh menggunakan terapi tersebut? Ini hal yang harus kita ketahui. Jadi kalau seandainya pasien nanya, boleh nggak sus saya melakukan terapi A, boleh nggak sus saya melakukan terapi B, itu banyak sekali pertanyaan seperti kok. Saya yakin kalau memang Bapak Ibu punya pengalaman merawat pasien paliatif yang memang secara konvensional mereka sudah tidak terlalu banyak pilihan, itu akan banyak terjadi fenomena-fenomena seperti ini. Maka di sini kita sebagai perawat juga harus memahami siapa saja sih sebenarnya yang boleh menggunakan terapi tersebut. Yang aman itu siapa aja, siapa yang diindikasikan untuk terapi tersebut, karena terapi komplementer pun sama sifatnya dengan terapi-terapi yang konvensional, punya indikasi masing-masing.
ya, dan semua harus based on research. Jadi hati-hati, jangan based on testimoni. Bedakan pernyataan testimoni dan bedakan pernyataan berdasarkan dari riset. Lalu selanjutnya, mengapa kebanyakan orang menggunakan terapi tersebut? Jadi kita harus tahu, Bapak Ibu ataupun adik-adik di sini, ya, sebenarnya alasan pasien saya untuk menggunakan terapi tersebut itu apa sih? Ya, itu harus tahu. Lalu haruskah saya menanyakan hal ini pada dokter? Kenapa? Karena dokter pun juga harus tahu kondisi pasiennya. Beliau yang punya tanggung jawab untuk berjalan di atas koridor kuratif itu tadi, ya. Terapi manakah yang bekerja pada saya? Nah, ini juga harus dievaluasi Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu ataupun adik-adik ya. Jadi kalaupun adik-adik ataupun Anda sekalian ya mau rekomendasikan sebuah terapi komplementer kepada pasien yang sifatnya berdampingan dengan terapi konvensional, harus dievaluasi apakah tujuan terapi komplementer pasien tersebut tercapai. Ya, jadi harus tetap dievaluasi, di swab juga prosesnya. Bagaimana testimoni secara subjektifnya, bagaimana hasil observasi kita di objektifnya, lalu bagaimana asesmennya, apakah misalnya kalau dia mau menggunakan akupuntur untuk menurunkan nyeri, apakah memang benar nyerinya turun, lalu planningnya kalau nggak turun, bagaimana planning kita dengan terapi komplementer tersebut, itu juga harus dicantumkan. Dan apakah terapi tersebut aman? Bagaimana sih sebenarnya menilai sebuah terapi komplementer itu aman bagi pasien kita? Ya pasti yang pertama kita harus merekomendasikan semua terapi ya ataupun prosedur terapi apapun yang kita lakukan ke pasien harus berdasarkan dari keputusan ilmiah atau bagaimana kita membranding sebuah terapi komplementer yang aman berdasarkan dari hasil penelitian. Ya, lalu apa yang harus saya lakukan ketika ada sesuatu yang salah pada diri saya misalnya? Ya, apa yang harus saya lakukan ketika ada sesuatu yang salah pada diri saya? Misalnya, kita juga harus edukasikan kepada klien bahwa oh, kalau seandainya saya melakukan sebuah terapi, maka saya juga harus aware bahwa terapi itu juga punya efek samping walaupun sekalipun terapi itu adalah terapi tambahan atau terapi itu berdasarkan terapi natural gitu ya. Jadi kita harus edukasikan kapan sih pasien harus segera mengunjungi fasilitas kesehatan, kapan sih pasien harus berhati-hati terhadap efek samping dari pengobatan terapi komplementer yang mungkin saja bisa muncul walaupun itu masih dalam kategori jarang. Gitu ya. Nah, makanya kesimpulannya adalah anggapan bahwa yang natural selalu aman bukanlah hal yang sepenuhnya benar. Karena basicnya, walaupun terapi komplementer itu terlihat semuanya natural, semua titik aman itu harus dibuktikan berdasarkan prosedur keilmiahan, yaitu aman sama dengan melakukan research. Ya, oke, terima kasih. Itu mungkin dari saya. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan atau adik-adik di sini ada pertanyaan, monggo dipersilahkan untuk tulis di kolom komen, akan saya jawab. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.